Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Darmansah, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah tradisi yang selama ini di Aceh terjadi secara turun-temurun, tetapi akhir-akhir ini tradisi itu sudah mulai jarang dilakukan oleh masyarakat, padahal itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan di tengah-tengah masyarakat, yaitu kegiatan Mesaraya. Mesaraya ini adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dan hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Dan kegiatan ini sangat membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mesaraya ini adalah bahasa Aceh yang artinya bersama-sama, mengerjakan bersama-sama. Secara arti dalam bahasa Indonesia itulah gotong royong. Mesaraya ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat seperti kegiatan menanam padi dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat di sekitar. Seperti menanam padi misalnya, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat sekampung untuk melakukan menanam padi pada satu tempat atau pada milik warga, dan berikutnya akan bergiliran kepada warga yang lain. Pada saat kegiatan Mesaraya ini, para pemilik lahan itu akan memberikan semacam makan dan minum disediakan oleh pemilik lahan. Kemudian secara bersama-sama mengerjakan. Makan dan minum ini secara sederhana, apa yang mudah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan berikutnya Mesaraya ini juga akan bergiliran pada yang lain. Mesaraya ini tentu tidak boleh hilang di tengah-tengah masyarakat Aceh, karena ini merupakan suatu upaya untuk menolong kegiatan, dan kegiatan tersebut akan berdampak kepada proses kehidupan daripada warga tersebut. Mesaraya ini merupakan sebuah tradisi di Aceh yang meringankan beban pekerjaan bagi seseorang, dan seseorang tersebut tidak mampu untuk membiayai atau menggaji atau mengupah orang lain. Maka dengan kegiatan Mesaraya ini, si pemilik lahan atau masyarakat yang kurang mampu ini akan teratasi problem ataupun kekurangan anggaran terhadap kegiatan tersebut. Mesaraya ini perlu kita lestarikan, terutama kita edukasi terhadap masyarakat Aceh, akan kita sosialisasikan dalam kegiatan-kegiatan adat, karena tradisi ini sudah menjadi adat Aceh. Dan berikutnya juga pada satuan pendidikan, baik di tingkat SD, SMP dan SMA, dan juga perguruan tinggi, kita tumbuhkan kembali semangat Mesaraya ini sebagai wujud kebersamaan, sebagai wujud juga dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari yang bersyariat Islam, dan juga melaksanakan kegiatan sehari yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang terkandung dalam Mesaraya ini kan sebuah nilai yang sangat bagus, terutama nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kepedulian, rasa empati, kemudian juga ikut merasakan kesusahan orang lain, kemudian kita juga ikut memotivasi kegiatan orang lain. Sehingga dengan ada Mesaraya ini, interaksi sosial, hubungan kemasyarakatan, saling bantu-membantu, sikap peduli itu akan lebih tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Pemuda itu sebenarnya tampil di depan ya dalam Mesaraya, karena memang umumnya kebiasaan terjadi di masyarakat Aceh, pemuda lah yang ikut membantu kegiatan tersebut. Katakanlah misalnya seseorang sedang
turun ke sawah, kemudian seseorang ini keterbatasan tenaga dan kemampuannya, sehingga dia tidak mampu melakukan pekerjaan sawah yang ada itu. Sehingga masyarakat melihat kalau dibiarkan orang ini tersendiri melaksanakan, maka kemungkinan besar orang ini tidak akan bisa menanam padi bersama-sama pada saat yang ditentukan. Jadi kehadiran pemuda di situ untuk bermusyawarah, mencangkul bersama-sama sampai selesai, ini tentunya bagi yang membantu merupakan sudah menyumbang tenaga yang ada pada dia untuk membantu warganya yang mengalami kekurangan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, tentunya ini sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita bisa memanfaatkan tenaga kita untuk orang lain. Demikian juga bagi si pemilik lahan, tentunya sangat bersyukur bahwa upaya dia untuk menanam padi dengan tujuan mendapat penghasilan yang lebih layak akan terbantu karena pemilik lahan tersebut tidak memiliki dana untuk mengongkoskan orang lain. Tentunya kehadiran masyarakat musyawarah ini akan menjadi pemicu dan semangat dia untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menghidupkan anak istrinya. Kita harapkan ya musyawarah ini nanti menjadi salah satu bahagian yang harus kita sosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita harapkan semua majelis adat Aceh yang ada di seluruh kabupaten kota dan juga majelis adat Aceh yang ada di seluruh provinsi ini mudah-mudahan menjadi bahagian edukasi kepada masyarakat bahwa musyawarah ini salah satu teknis terbaik untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang lagi menghadapi musibah atau juga menghadapi kegiatan yang tidak sanggup diselesaikan. Musyawarah sebagai salah satu bentuk tradisi rakyat Aceh yang saat ini masih berkembang dan masih ada, tentunya harus kita lestarikan, jangan sampai hilang melalui edukasi atau media pendidikan. Kita harapkan nanti kepada semua majelis adat Aceh yang ada seluruh Aceh ikut mengedukasi bahwa manfaat musyawarah itu sangat besar dan manfaatnya akan membuat dampak ekonomi yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Musyawarah itu kan sudah merupakan tradisi dan tradisi itu karena sudah dilakukan secara turun-temurun menjadi sebuah adat. Nah, dalam musyawarah ini tidak memberatkan kepada orang yang memberi bantuan dan juga tidak memberatkan kepada orang yang menerima bantuan. Kenapa tidak memberatkan? Karena orang yang memberi bantuan itu memberikan tenaga dan orang yang menerima bantuan tidak dibebankan untuk membayar ongkos. Hanya memberikan sekedar makan dan minum sesuai kemampuan yang ada daripada si pemilik lahan tersebut. Musyawarah ini menjadi istimewa adalah karena musyawarah ini khusus membantu pada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dia tidak mampu melakukannya. Dan itu dilaksanakan pada kegiatan yang bersifat pribadi orang tersebut. Sedangkan gotong royong itulah kegiatan umum yang dilakukan oleh bersama-sama dan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Contoh gotong royong adalah melaksanakan pembersihan musala atau masjid. Itu masjid memang milik bersama, maka wajar bersama-sama dibersihkan. Tetapi kalau musyawarah ini adalah kegiatan yang dilakukan pada pribadi seseorang membantu kegiatan dia yang tertinggal atau terbengkalai karena ketidakmampuan dia secara finansial maupun kemampuan secara tenaga. Maka dengan kita lakukan musyawarah, yang bersangkutan ini terbebas dan terbantu dalam kegiatan yang terkendala tersebut. Dua hal memang dalam musyawarah ini. Yang pertama, ada inisiatif langsung dari pemilik lahan. Masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mengerjakan itu, lalu dia meminta bantu kepada tetangga sekitar atau pemuda sekitar untuk menolong mereka, untuk menolong dia itu sendiri. Itu inisiatif langsung daripada pemilik lahan. Ada juga yang memang langsung inisiatif daripada kecil kepala desa atau tokoh adat atau masyarakat tempat terutama pemuda untuk melihat secara nyata
di lapangan bahwa seseorang memerlukan pertolongan, lalu dia sendiri yang menghubungkan teman-temannya, lalu menyampaikan kepada pemilik lahan bahwa kami pada hari pulan dan pulan kami akan hadir ke tempat saudara untuk kami bantu mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi dalam hal ini ada dua inisiatif. Bisa dari masyarakat itu sendiri atau tokoh-tokoh masyarakat, dan juga bisa langsung dari pemilik lahan memohon bantu kepada masyarakat lainnya. Kalau untuk musyawarah tidak. Musyawarah itu tidak membawa ranum, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa undangan, hanya disampaikan secara lisan. Karena itu memohon keikhlasan tenaga dari orang lain untuk membantu dia pada pekerjaan tertentu. Jadi tidak membawa ranum, tidak membawa lain-lain, tapi tulus ikhlas memohon bantuan tenaga, bukan memohon yang lain-lain. Karena itu adalah pekerjaan tidak dibayar. Kalau dalam bahasa Aceh, biasanya musyawarah ini dia datang, mohon bantuan tenaga untuk kami dalam rangka kami menyelesaikan pekerjaan menanam padi, karena kami tidak sanggup mencangkul sendiri, tenaga terbatas, dan kami tidak memiliki ongkos untuk membayar orang lain. Kalau ada keikhlasan tenaga dan ada waktu, kami minta kehadirannya untuk sama-sama membantu saya pada kegiatan ini. Mungkin itu aja yang disampaikan. Dan karena itu permohonan secara ikhlas, dan tentunya juga menerima juga secara ikhlas. Biasanya yang kita minta tolong itu langsung respon, kemudian mereka tidak banyak memberikan ini, menjawab insya Allah, dan kami akan datang nanti bersama-sama. Dan tentunya dia menyampaikan tidak perlu repot-repot. Kalau memang ada kemudahan air dan sebagainya silakan, kalau tidak ada kami juga bisa membawa sendiri. Musyawarah ini kan menjadi salah satu hal yang unik, karena biasanya di satu petak sawah itu yang menanam padi satu orang, ternyata di satu petak sawah itu ada 10-12 orang sekali sedang bekerja menanam padi. Tentunya ini menjadi unik. Kalaulah misalnya si pemilik lahan ini mengongkoskan pada orang, tidak mungkin sebanyak 12 orang. Tapi karena ini musyawarah, tentunya kita menarik melihat. Jadi kalau kita lihat di sawah itu ada orang berkumpul lebih daripada 10 orang, itu merupakan kegiatan musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk membantu masyarakat lainnya. Demikian, semoga musyawarah terus menjadi bahagian dalam kehidupan masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih.